Rasanya antara bikin F kangen. besar Nah, dengan gimana F Mas Hap? kecil karena selama ini kalian menulis F besar, F kecil, biasanya guru matematik memaafkan dan mengabaikan. Kita paham yang dimaksud kalian adalah misalkan F besar, F kecil tanpa menegaskan kebenaran jawaban kamu mengenai F besar, F kecil. Pokoknya kita anggap benar. Dia menulis F besar benar, dia menulis F kecil juga benar untuk beberapa terkait soal fungsi. Nah, mulai saat ini karena kita belajar diferensial, ke depannya kita belajar integral. Di dalam matematik penggunaan F besar dan F kecil itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda sekali. Kenapa? Nah, kalau dia F besar itu kalau mau diturunan harus pakai aksen. Tapi kalau F kecil nggak usah perlu aksen di atasnya. Y kecil, DY per DX, DYX, DF DX, limit, nah, atau limit ditulis demikian. Ya, kita belajar di atas apa sih pengertian diferensial. Nah, pengertian diferensial, Ibu baca dulu ya. Nah gini, pengertian diferensial untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa memilih ini atau ini, di mana nih di bagian depan, kenapa kita memilih ini dan itu, ini atau ini, maka kita harus mengulas apa itu diferensial. Ya, di sini kita akan memberi alasan kenapa kita harus memilih bentuk yang ke satu, kenapa kita tidak memilih bentuk ya yang B, FE plus FE atau ini, ya kita memilih ini kenapa, ya kita perhatikan di sini kurva. Nah, ya nanti kita pengertian kurva, melihat kembali ke zaman kuno, ya penggunaan kurva selalu ada katanya ya, selalu ada. Mereka divisualisasikan sebagai seni dan dekorasi, namun definisi geometris yang tepat diuraikan kemudian. Ahli matematik dari masa lalu biasanya sangat ingin tahu terkait dengan garis lengkung. Dalam matematik saat ini, garis lengkung digunakan untuk representasi fungsi secara grafis. Oleh karena itu, kita sekarang akan mendapatkan pengetahuan yang berguna tentang kurva bersama dengan tipe terkait dan versi aljabar. Penting untuk diketahui bahwa kurva memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan disiplin ilmu matematik yang berbeda. Hal ini terutama disebabkan oleh beragam bidang studi di mana mereka digunakan lebih lanjut. Ada beberapa contoh eksklusif di mana definisi kurva dapat berbeda dari yang tradisional. Pengertian kurva menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurva diartikan sebagai garis lengkung, grafik yang menggambarkan variabel, terus garis yang terdiri dari atas sambungan titik. Yang kedua, kurva itu ya dalam aljabar kurva lainnya sebuah pernyataan grafis dari suatu persamaan aljabar. Garis, ruas garis, sinar garis termasuk contoh suatu kurva. Kurva merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar. Kurva dapat dinyatakan sebagai himpunan titik yang terlihat seperti garis lurus yang terletak di antara dua titik yang berdekatan. Selain itu, kurva disorot sebagai ruang topologi yang secara lokal bersifat homeomorfik terhadap suatu garis. Anda bisa menyebutkan parabola sebagai contoh ideal untuk kurva. Ya, diantaranya parabola. Nah, macam-macam kurva nih. Kurva tertutup, kurva tidak tertutup, kurva sederhana,
Kurva tidak sederhana. Suatu kurva dikatakan tertutup jika titik ujung dan titik pangkalnya bertemu. Sebaliknya jika ujung dan pangkalnya tidak bertemu, dinamakan kurva tidak tertutup atau terbuka. Jika kurva memotong dirinya sendiri serta ujung dan pangkalnya bertemu, maka dikatakan kurva tertutup tidak sederhana. Mari kita lihat ya. Nah, Ibu kecil dulu sebentar. Nah, ini kurva tertutup, ini kurva tidak tertutup. Nah, ini kurva tertutup. Nah, lalu perhatikan di sebagian sini. Nah, Ibu ditulis ini. Di sini. Di sini kurva sederhana, ya. Ini kurva sederhana. Ini sederhana, mau tertutup maupun tidak tertutup. Sementara ada kurva tidak sederhana tuh. Ya, ini juga terbukanya tidak sederhana. Nah, pengertian fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan merupakan relasi hubungan khusus antara dua himpunan, ke himpunan A, ke himpunan B dengan aturan anggota himpunan A tempat satu ke anggota himpunan B. Semua anggota A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota B disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, ini bentuknya dia ini bukan fungsi ya, karena apa? Ini titik ini sebenarnya ada P di atas dan P di bawah, jadi bukan fungsi. Sementara yang ini fungsi ya. Mana lagi ini dia fungsi ya, karena daerah asal domain letak pada satu pasang pada daerah kodomain. Ya, lagi ini juga fungsi. Terus mana pengertian diferensial. Ya, kita lihat Ibu bacakan karena kamu nggak mungkin baca. Ibu kasih share, kamu pun nggak akan baca karena memang pada saat ini kita krisis membaca. Nah, gitu lanjut ya. Pengertian diferensial. Pengertian diferensial baru kita masuk apa itu diferensial. Pengertian diferensial adalah gradien garis singgung sebuah kurva. Jadi kalau ditanya itu diferensial itu gradien garis singgung sebuah kurva. Syarat kurva harus merupakan grafik fungsi dan kurvanya harus fungsi ya, atau yang menyatakan bahwa suatu fungsi dalam sesaat. Jadi diferensial itu adalah gradien garis singgung sebuah kurva dan atau perubahan suatu fungsi dalam sesaat. Pengertian diferensial di atas selanjutnya kita membagi ke dalam dua bagian, gradien singgung sebuah kurva dan perubahan suatu fungsi dalam sesaat. Yang B ini yang dipakai orang-orang teknik, sedangkan yang A orang-orang ekonomi juga menggunakannya. Jadi penjelasan dari dua pernyataan pengertian diferensial, satu gradien garis singgung kurva, ya gradien garis singgung kurva. Nah ini, gradiennya tuh ya. Memiliki sebuah garis singgung dari kemiringan. Nah, ini gradien garis singgung kurva. Ini ke sini, ini gradien garis singgung kurva. Mana gradiennya? Ini di titik P. Yang mana ini nih? Nah, dari sini ke sini. Itu gradien garis kurva. Coba kebetulan kurvanya bentuk garis. Lihat paparan berikut. Selanjutnya perhatikan parabola dengan persamaan Y AX kuadrat BN per C. Bagaimana cara melakukan kemiringan garis singgung PQ? Nah, ya nanti kita lihat Pak Ibu pakai. Nah, gradien garis sekat atau kemiringan tali busur. Nah, kita lihat Ibu harus kehidupan pakai ini aja deh, pakai woodnya. Nah, Ibu pakai woodnya, gitu. Ibu pakai wood. Ini ya ini bukan yang dia nggak makan ikan teri ini makan ayam roasted yang namanya. Nah, kita mulai di sini. Ibu berbesar dulu. Nah, yang namanya
gradien garis sekan atau kemiringan. Nah, ini kan dapat seperti ini. Kayak apa sih, Bu? Nah, kita lihat di sini. Mana ilustrasinya? Aduh, Ibu, yang mana ya? Nah, Ibu sebentar, Ibu lihat ke atas sebentar. Mulai dari sini aja. Ya, kita lihat dari sini. Karena gini, kenapa Ibu tekankan di sini? Sebenarnya diferensial itu bukan Y sama dengan 5 Y misalkan pangkat turunan. Ya, memang itu bentuknya itu hanya bagian kecil dari diferensial, hanya pengertiannya. Kita mulai dari sini. Ya, dari sini. Lihat paparan berikut. Selanjutnya perhatikan parabola dengan persamaan. Ini parabolanya Y sama dengan AX kuadrat BX plus T. Bagaimana cara menentukan kemiringan garis singgung PQ? Ini ada garis singgung PQ, gimana nih? Nah, di titik X0, Y0. Nah, ini gradien sekar, ya, kemiringan tali busur. Nah, yang namanya kemiringan tali busur yang mana, Men? Nah, ini perhatikan. Nah, ini yang kita cari garis gradien garis singgung, namanya gradien garis singgung. Nah, ini ke sini yang dicari ini yang merah nih. Gradiennya mana nih? Yang ini nih. Nah, yang alfa. Tetap yang namanya gradien Y2 kurang Y1 atau Y1 kurang Y0, X1 kurang X0. Titik P dan Q dapat dinyatakan. Titik P kan dia mulai nih ya X0, Y0. Nah, lanjut X0, F0. Ini F0 itu untuk Y, jadi X0 Y0 atau X0 Fx0. Nah, kalau di X1 Y1 berarti X1 Fx1. Nah, kalau si ini kalau dia berubah nih pakai delta X atau X0 ini delta X. Nah, misal dia bilang delta itu X1 kurang X0, berarti si delta pindah ruas didapatlah X1 X0 sama delta X0. Nah, dari sini dapatnya. Ini kan X1 nih. Ya. Kenapa X1 jadi X0 plus delta X0? Nah, dari X1 Y1, X1 itu adalah perubahan delta X itu adalah X1 kurang X0. Nah, makanya dirubah dapat X1, Y1, X1-nya jadi X0 sama delta X adalah seperti ini prosesnya. Nah, PQ dengan titik P ini, titik Q ini, titik P dapat dari yang tadi dikurangi. Nah, inilah kenapa dapat rumus ini. Jadi rumus itu nggak ujuk-ujuk ada. Jadi kalau ditanya orang rumus ini rumus ini, nah rumus ini tuh bukan ujuk-ujuk ada. Jadi kalau ditanya orang dari mana tuh rumus, kenapa limit, kembali lagi tadi, kenapa si turunan ini rumusnya ini, nah rumusnya ini kenapa nih fx plus h dikurang fx per h, rumusnya kenapa? Karena pengertiannya adalah bahwa diferensial adalah balik lagi ke sini gradien garis singgung sebuah kurva. Nah, orang menyatakan seringkali dengan perubahan. Yang perubahan. Nah, mana ya? Oh, nah ini sorry dia sebentar, mana tadi? Bukan mana ya? Nah, dia bilang perubahan suatu fungsi dalam sesaat. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk yang namanya rumus itu yang kita tahu. Tadi kan rumus yang kita tahu
Nah, ini kenapa ini bukan yang lain, bukan yang lain? Ya, karena memang apa namanya, diferensial adalah perubahan lain. Makanya kamu hati-hati, pesan ibu ke kamu, karena next time bulan November akan ada UN, ya kamu pelajari. Ibu juga nggak tahu apa materi yang diberikan, ya ibu share di grup itu bentuknya kayak apa belum tahu. Ya, konsepnya nggak paham ibu, meskipun tidak syarat sebagai kelulusan. Jadi, nah sebaiknya kamu dihafal. Kalau nggak dihafal berarti kan by proses seperti ini. Prosesnya gimana tadi, Mem? Ya, dari sini, ya, delta x adalah, ini delta x ini x1 kurang x0. Ini secara gambar, kalau kalian perhatikan, delta x itu x1 dikurang x0. Delta y ini y1 kurang y0. Nah, delta y adalah y1 kurang y0, delta x1 kurang x0. Nah, kan sudah cari gradiennya nih, titik P dan Q, titik P dan Q, titik P. Nah, titik P ini kan pastinya titik P itu x0, y0. Nah, y0 adalah x0, fx0. Sementara Q1 adalah x1, y1. Ya. Nah, tadi x1 itu pasti x1, f1. Nah, supaya dengan hubungan dengan x0, nah, buatlah ini data x adalah x1 kurang x0. Maka si x1 adalah ini. Jadi bisa bayangkan kamu untuk mencari rumus ini, rumus ini berarti pakai pengertian diferensial. Nah, jadi gradien. Nah, sekarang ya biasanya pemicunya gini, ingat pengertian limit. Ini 2 min berarti dari arah kanan, ini dari arah kanan yang biru. Nah, dapat dari arah kanan juga 4. Dia kiri dan kanan sama. Contoh bab limit. Nah, ini contoh bab limit dibuktikan. Berapa sih limit 2? Limit mendekati 2, mau dari kanan, mau dari kanan, dari kiri. Ya, tetap berapa tuh? Min 1, ya. Jawabannya min 1. Nah, sekarang itu tadi hanya sebagai pengingat. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Jika delta x menjadi kecil atau titik Q akan menjadi titik P, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringan ini. Nah, ini kemiringannya, ini rumus kemiringannya. Nah, atau delta x sama dengan h, itu rumus kemiringannya. Kita perhatikan ilustrasinya ya. Nah, kayak gimana sih? Pokoknya lah. Aduh, kacau. Waduh. Wah, kacau. Harusnya nyala ibu ini kan. Nggak nyala giftnya. Malah berjalan giftnya. Harusnya berjalan giftnya. Tidak berjalan, harus betulin. Oke, sekarang perhatikan ini. Sigit itu kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, ini jalan nih sigitnya. Wah, ibu harus betulin lagi. Nah, ini jalan terus. Ini bergerak. Si titik ini bergerak. Ini cari giftnya Coba jalan giftnya. Mana sigitnya? Aduh, kacau. Coba terus ibu cari giftnya. Coba perhatikan. Nah, juga harus aduh, kita stop cari gift dulu.
ini karena cukup lumayan. Harus cari gambar if. Oh ini. Yang pengertian tadi, kalian perhatikan, tak besarkan. Ini tak besar. Besar ini di mana ya? Jadi kalian bisa perhatikan yang namanya pengertian dari sini seperti itu. Nah, gedein lagi dah. Nah, jadi yang namanya diferensial itu seperti itu. Nah, jadi terus perubahan dari fx ke fx. Nah itu berarti apa kan diferensial. Nah itu pengertian diferensial. Jadi hati-hati kalau kamu ingin jago diferensial, pengertiannya itu bukan berhitung ya. Yang biasa kan berhitungnya sekian berhitung. Nah jadi yang namanya gradien itu. Nah di berjalan, nah itu jadi sebuah titik singgung. Nah gradiennya berapa mem? Yang tadi delta y per delta x. Dapatlah limit, nggak ujung-ujung ada, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi di sini tadi yang namanya gradien. Gradien itu dia dari sini gesernya terus sampai sini, sampai jadi satu. Nah, jadi kalau ditanya contoh soal ini soal yang sebetulnya mengenai diferensial, dia nggak pakai fotomet. Kalau fotomet itu 3 tambah 2, 5 itu hasil sama. Diferensial berhitung bisa pakai fotomet, tapi ini bisa nggak pakai fotomet? Nggak bisa. Ini kamu harus ngerti apa itu pengertian diferensial. Oke, kita lihat pengertian diferensial. Bagaimanakah cara menentukan angka kemiringan garis singgung PQ di titik 2,4 pada kurva? Bagaimana cara menentukan angka kemiringan garis singgung pada PQ di titik 2,4 pada kurva ini? Nah ya, oke, kita lihat solusinya di kaki x, x kuadrat 2,4 adalah sembarang titik pada parabola, maka gradien garis lurus yang menuju titik P dan Q ini. Jadi ini banyak ya, yang mana? Ini titiknya banyak ya. Ini P dan Q kan, ini mana titik yang mana? Yang mendekati 2. Jadi ini pakai limit tadi. Nah dari gambar di atas ya kamu biasa dari 1,8 sampai dekat 2. Berapa titiknya nih? Mencapai berapa? 4. Nah, pakai limit. Nah, selama ini kan kita balik ya dari turunan ke limit. Sebenarnya turunan itu dari limit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, diketahui kurva. Ya, diketahui kurva dengan persamaan x kuadrat. Nah, nilai gradien garis pada titik ini, kalau tadi kan 2,4. Sekarang 1, 2, 3. Berapa banyak sih gradien yang ada pada kurva? Tak terhingga. Nah, gradien pada kurva pakai limit kamu. Nah, ini cuman biasanya anak-anakku pakai berhitungnya 2,4. Boleh, kalau kurvanya, ini kan kurvanya x kuadrat, jadi turunannya 2x. Nah, sebenarnya itunya harus pakai limit. Ini delta x kan masuk ke 0, jadi 2x. Ya. Nah, jadi gradiennya 2x. Gradien singgung di 2,4 ya 4. Gradien garis singgung di 1,1 2. Gradien di 0,0 ya 0. Berapa sih gradiennya tuh? Banyak gradiennya. Garis singgung gradien garis Q singgung di Q 4. Gradien ini garisnya banyak. Berapa jumlahnya? Banyak, tak terhingga. Nah itu. Jadi tolong perhatikan. Namanya kan pembahasan sesaat. Ini biasanya fisika, kalau tadi anak ekonomi. Ilustrasi bahasa sesaat. Nah, grafik di bawah ini menunjukkan jumlah dari bari-bari Drosophila, fruit fly yang bertumbuh dan
sebuah eksperimen terkendali. Jadi eksperimennya kalau terkendali biasanya di lab selama 50 hari. Nah, bari-barinya seperti ini. Dia berkembang. Ini jumlah bari-bari, ini waktu. Dia membentuk kurva begini. Kamu jangan kaget. Menghitungnya memang seperti ini. Laju perubahan rata-rata populasi bari-bari dari hari ke-23 hingga hari ke-45 dan 23 di sini. Sampai berapa sih laju perubahan rata-rata populasi bari-bari. Nah, terus bagaimana cepat populasi bertumbuh pada hari 23 itu sendiri. Ubah populasi atau laju bari-bari berubah pada hari 23, dikenal hanya 23 aja, nggak perbicaraan yang lain. Nah, laju perubahan rata-rata ya dari 23 sampai 45. Nah, dari ini kan 340. Ya, terus ininya 150, ini 45, ini 23. Nah, ini tadi adalah delta perubahan rata-rata. Berapa sih? Oh, 9 per hari. Jadi selama dari tanggal 23 sampai 45 rata-rata bari-bari berkembang kurang lebih 9 bari-bari per hari. Nah, terus cepat populasi bertumbuh pada hari 23 itu sendiri. Gimana nih kita dapat menentukan dan mengamati bagaimana berubah kemiringan garis potong ya, atau sekan garis siku, kembalikan Q ke P, hasilnya seperti ini ya. Ya, mungkin di luar dugaan kamu nih. Nih digeser-geser tadi seperti ilustrasi hanya hari 23 ke 45 segini, 40 segini, 35, 17 bari-bari pas yang hari 20. Ya 340 dikurang 0, ini kan katanya 23, 35 sampai 15 terus dirunut terus ya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan paparan di atas dapat kita lihat bahwa laju perubahan pada saat mendekati hari 23 ini kan terus ke sini ya, sama seperti kemiringan dihitung baik satuan dan semuanya. Dengan demikian selalu dapat menang laju perubahan sesaat sebagai kemiringan dari sebuah garis potong. Tadi kan pakai ilustrasi ibu ya, cuma 23 hari ke 23 hari doang, gimana nih? Nah, itu nah 340 sampai dia 0 ya. Ini 35-nya dapat dari mana, Mem? 35-nya. Nah, 35-nya sampai 15, 35 15. Ini kan X1, X2 ya. 35, 15, ini yang 35, ini yang hari ke-15. Ini dianggap sampai yang ke 0 ibu buat nih. Cuma 17 bari-bari ya. 340-nya dari yang atas, 0-nya sampai mepet sampai hari ke 0. 35-nya ibu buat 35-nya pakai yang mana ibu, harusnya sama ya, harusnya 45, ini harusnya 45. Nah, ininya harusnya 23 ya, nanti ini udah benar, ini ibu harusnya 340, ini kan 340 dikurang 150 ya, 150-nya 45 dikurang 23, ini 150 dari sini, 330 140, ini harusnya ibu harus, ini kan yang hari 23 geser terus ini kan sampai ininya 0 ya, ininya 0, ini nggak di 150 tapi potongan sampai 0. Nah itu, nah itu nah seperti kayak gitu. Nah kalau ini ilustrasi dari pengertian diferensial tuh, jadi banyak banget ya, banyak banget ilustrasinya ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi ada berapa nih? Ada 2 pengertian secara matematis. Kalau yang kurva-kurva gini biasanya pakai anak ekonomi. Sementara kalau yang begini sesaat, terus rata-rata biasanya anak-anak biologi, anak fisika, anak kimia. Coba kita praktekkan ya. Bukannya ini, ibu dari sini. Mbak, oke dari sini.
Jadi kalau lembar ke-1 ditanya gradien garis yang bersamaan, dia hanya gradiennya toh. Ya, kita lihat di sini dulu. Nah, kalau nggak di sini aja lah, ibu pakai di sini aja dah. Ini gradien garis yang memiliki hanya gradiennya aja. Kamu dari SMP dengan serta-merta ini loh Bu yang namanya gradien. Ini gradien 3. Tanpa tahu itu siapa gradien. Nah ini gradien, kita kembali. Jadi gradien itu kemiringan. Jadi min 3Y min 4X plus 12. Ini secara ekonomi dulu ya. Y 4X min 12 Y 4X min 12 per 3. Mana gradiennya? 4/3. Gradiennya toh. Mana lagi gradien? Berarti tadi 6 diambil 2, 4 dikurang 3, 7. 4/7. Kita buat 6 dikurang 2, 4 dikurang min 3. 6 kurang 2, 4/7. Wah, nggak ada ini. Min dari mana ya? 4/7. Lagi. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ditanya gradien ini berarti kan 0,6. Ini min 4,0. Gradiennya adalah, salah. Hanya gradiennya toh, kurvanya. Berarti M delta Y per delta X. Berarti berapa? 6 dikurang 0 dikurang min 4. Berapa tuh? 6/4. Gradien toh. Ya. 6/4 berarti 3/2. Ini 6/4. Lagi. Ya. Pindah ke sini. Nah, diketahui garis melalui titik 3,2. Gradien melalui 3,2 berarti 2M kali 3 min 4. 2 plus 4 3M. 6 3M. M-nya 6 dibagi 3 2. Gradiennya. Gradien toh ya. Diketahui garis 2Y min X plus 8. Y sama dengan min setengah X plus 8/2. Tegak lurus terhadap garis G. Gradien garis G. Nah ini tegak lurus garis G. G-nya berapa? Nah ini M sama dengan min setengah. Maka gradiennya G adalah M dikali MG sama dengan min 1. M min setengah min 1. Berarti kan M-nya 2. Tuh, hanya gradien toh. Lagi, tadi mana ibu buat ini? Nah, nomor ini, gradien yang sejajar. Y sama dengan 3X min 6. Dia sejajar. Ya, kalau sejajar taruhlah dengan G. M-nya ini tuh M-nya sama dengan ya. M-nya tolong dipisahin, ini M-nya sama dengan 3. Nah, kalau sejajar MG sama dengan MG sama dengan 3. Jadi gradien toh, persamaan gradien kurva pada gambar. Gradien kurvanya berapa nih? Nah, persamaan gambarnya gimana nih? Kalau dia melalui koma 0 nih, Y X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3. Maka cara gambarnya adalah dengan tabel.
Ya, gambarnya gimana mem yang ini? Kalau yang pertama gambarnya itu, yang pertama itu gambarnya pasti begini. Pakai tambah aja, 1 ketemu 1 min 1. Nah, 1,1 min 1 dan sekian. Kalau dia nomor 2, nah, nomor 2, oh, nah, ini gambarnya gini. Nah, gambar gitu. Ini kalau 2. Kalau nomor 3 gimana mem? Gambarnya hanya pakai tabel, jangan macem-macem aja. Nah, yang nomor 3 tuh gambarnya gimana? Nah, gambarnya gini. Nah, gambar gitu. Itu yang nomor 3 dan seterusnya. Nah, gambar persamaan gradien kurva ini. Nah, ya udah, gambarnya berapa? Y sama dengan X kuadrat. Nah, gradiennya berapa? Y sama dengan 2X. 2X. Gradiennya ini 2X, tapi 2,4. Maka ini aksen. M, di aksen 2 kali 2, 4. 4 gradiennya ini. Ya. Berapa? Oh, ini persamaan gradien. Oh, salah. Pertanyaannya ini garis singgung. Gradiennya 4. Pilihannya harusnya 4. Harus dirawat ini. Bukan ini. Harus dirawat. Harus dirawat. Berarti mana? Oh, salah dapur. Ini kalau ini persamaan garis singgung. Nah, kalau ini sudah masuk aplikasi, ya gradiennya tuh ini, persamaannya ini, ya. Nah, kita kesini lagi. Nanti diralat persamaan gradien kurva. Nah, persamaan gradien kurva ya sudah, ya aksen sama dengan min 1 plus 4x. Jadi ya aksennya atau M-nya adalah 4x min 1. Udah. Nah, lagi sini. Gradien kurva. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, gradien kurva dengan absis 3. Nah, cari yang absisnya 3. Semua kurva ini, nggak ada persamaannya. Berarti kita harus bikin. Gimana, Mem? Ya, kamu harus bisa bikin persamaan kurva. Melalui mana nih kurvanya? Kurvanya M-nya min 3, absisnya 3. Gradien kurva dengan absis 3. Absis 3. Nah, ini ke sini. Nah, ya, ini 3. Berapa? Min 4. Gradiennya min 4. Nah, gradien garis singgung kurva. Gradien garis singgung kurva. Nah, ini 8x plus 3. Ini Y aksen.
Masukkan Y aksen atau M 8 kali 1 tambah 3. Berarti berapa tuh? Ya, 11. Udah gradiennya. Nah, lagi itu parabola. Mengetahui ini gradien garis singgung pada parabola di titik ini, kalau kamu nggak bisa bikin persamaannya, ya nggak akan bisa, gitu ya. Ibu akan bertanya gini karena memang sekalian ulang semester 1. Y sama dengan memotong sumbu ini A X X1 X min X2. Ibu harap masih ingat Y A X min 1 ya, X min 6. Berarti Y sama dengan A X plus 1 X min 6. Y sama dengan melalui 0,6. Berarti kan melalui 0,6. min 6 berarti min 6 A1 ini 0 min 6. Berarti kan A-nya berapa tuh? Min 6 min 6A. A-nya 1. Nah, jadi persamaannya berapa? Nah, Y sama dengan, kalau 1 kan ini enggak masalah ya. 1 X plus 1 X min 6. Nah, ini diturunkan boleh pakai sifat UV atau macam-macam. X kuadrat min 5 X min 6. Nah, Y aksennya berapa, Mem? M atau Y aksennya adalah 2X min 5. Masukkan titik 3. Kalau 3 berarti sama dengan 2 kali 3 min 6 sama dengan 61. Coba 3,18 kok 2X min 5 X betul min 5 kok betul 1 dapatnya cepet. Ini 5X dia hanya 1 betul. Ya 1 betul. Nah, ini lagi jika gradien garis singgung kurva di titik absis. Nah, gradiennya ini Y-nya adalah 2X plus A. Ini adalah Y aksen atau M. Absis, kalau kita X, Y ini sama dengan absis, ordinat, namanya ordinat. Semuanya dinamakan dengan koordinat. Ini semua, salah. Nah, ini disebut dengan koordinat. Nah, kayak gitu. Jadi dia berabsisnya, masukkan aja 2 kali 1 ditambah A. Di titik bersih adalah ini sama dengan 10X plus 8. Jika gradien di titik bersih ini adalah, jika gradien garis singgung pada ini di titik berabsis 1 adalah ini, gradiennya 10X. Berarti ininya 10 kali 1 tambah 8, 2 min A. Min A sama dengan 18 min 2. Berarti berapa tuh? Min A sama dengan 16. Jika gradien garis singgung pada kurva ini di titik yang berabsis 1 adalah ini. Jadi kita masukin 1,
10 kali 1, 10 tambah 8, 18. Oh, ini plus A, salah, aku salah. Ini plus. A-nya sama dengan 16. Ini ke sana. 10 tambah 1, 18. 2 kali 1 pindah sini. 10 tambah 8, 18. Kurang 2, 16. 16. A-nya 16. Ya. Gradien garis singgung di titik min 1,2 adalah 6. Gradiennya Y aksen M sama dengan 2P di titik min 1,2. X-nya ini 2PX. Min 1,2 dia dapat 6, katanya 6 sama dengan 2P kali min 1. Berarti 6 dibagi min 2 sama dengan P. P-nya adalah min 3. Min 3 cuma min 3 ini doang. Berarti 5 I-nya. Min 3. Kalau min 3 masukkan di sini. Ya, ini masuk. Nah, kamu belajar masukkan titik ke sini. Nah, min 3. Y-nya berapa? 2. 2 sama dengan P-nya min 3. X-nya min 1 kuadrat ditambah Ki. Ya, kamu harus, nah biasanya setahu ibu anak-anak suka belibet di soal kayak begini. Ki, ini sama 2, 3 tambah Ki. Ya, ini min 1. Berarti 2 tambah 3, Ki-nya 5. Nah, yang ibu tahu selama ibu menjadi guru, ya, ini soal-soal seperti ini yang nomor 14, biasanya anak suka udah mulai belibet gitu loh. Artinya belibetnya di mana, Mem? Di sini. Ya. Nah, karena ujungnya dihafal, dia pikir apa ya? Kok ini masuk sini, wajar ya. Yang ibu tahu anak itu pemahamannya kenapa dia masuk ke sini juga, kenapa dia masuk sini? Karena intinya dia nggak ngerti pengertian gradien. Kalau dia paham, oh ya, keluar masuk dia tetap. Ini yang ibu tahu. Jadi ibu pesan-pesan ke kalian yang nomor 14 tuh, anak sudah mulai bingung masuk sana, masuk sini. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, lagi garis Y menyinggung kurva. Jadi kalau digambar, nah ini mulai gambar. Ini kan persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat, min, berarti terbuka ke bawah. Ya. Nah, terus kalau yang seperti ini biasanya anak-anak itu kurang memahami kurva. Nah, ini persamaan kuadrat menghadap ke bawah. Ada garis. Nah, ini ada garis. Nah, gitu. Garis ini adalah Y B plus 12. Nah, ini adalah Y aksen atau M. Berapa ini? Ini nggak tahu. Ini tuh dari, nah sementara ini kalau ibu sarannya anak-anak yang pemula untuk belajar diferensial, gambar aja biar nggak pusing. Yang ibu tahu. Jadi kalau dia Y aksen atau M sama dengan min 2X. Nah, ini sama. Sementara ini katanya siapa? Si B. Nah, yang setahu ibu mereka komplikatednya di sini. Nah, ini B sama dengan B. Menyinggung jika B sama dengan, nah ini min 2. Garis B menyinggung kurva ini jika B berapa ini. Nah, dia bingung. Nah, ini punya titik. Titiknya siapa? Titik ini tidak dibicarakan di sini. Oh, nah, sebentar tak kasih. Nah, ini ada titik X1, Y1. Ada nggak di sini titiknya? Nggak ada. Garis Y menyinggung kurva jika B. Nah, dia menyinggung. Ini turunannya adalah B. Nah, ini kalau turunan min 2. Oh, ini kurang 2. Sorry, ini kurang 2. Nah, ini plus 2. Nah, ini
Ini M-nya ini M-nya gradiennya itu. Gradiennya kopi, gradiennya ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini gimana? Kita ini gradiennya M. Kita lihat M adalah di sini ya. Nah, ini M min 2 X plus 2 itu sama dengan B X plus 12. Jika B, nah masukkan ini min 2 X min BX sama dengan 12 min 2. Sorry, salah. Kamu paham pengertian aja, aplikasi udah gampang. Ini min 2. Nah, ini X-nya keluar, min 2 min B sama dengan 10 ya. Jika B menyinggung. Perhatikan, Mem, aku nggak dapat rumus di sini. Ada 2 variabel, ada X, ada B. Dan Bapak perhatikan. Nah, ini catatan dan Ibu masukkan ya. Anak yang sudah terbiasa belajar diferensial, dia kadang melupakan sesuatu, apa pelajaran yang telah lalu. Pada saat ketemu soal begini, dia bilangnya soal ini salah. Padahal kalian tahu bahwa yang namanya parabola menyinggung. Nah, ini pelajaran terpenting. Oke, pelajaran kan ini parabola menyinggung. Nih ya, Ibu buat di sini. Ini Kak buat ke sini. Y sama dengan min X kuadrat. Nah, plus 2X plus 8. A-nya berapa? Min 1. B-nya berapa? 2. Oh, C-nya 8. C-nya 8. Tahu nggak syarat menyinggung? Masih ingat tidak? Mudah-mudahan Ibu sih ya kalian. C-nya adalah 8. Ya. D sama dengan 0 kalau menyinggung. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. 4 min 4 kali berapa tuh? Min 4 kali min 1, 4 plus 3, 2, 0. Berarti berapa ininya? 36. Ya, kita dulu. Kok 36? Ya, oh sorry, kok kenapa Ibu kesini ngaco? Salah, Ibu juga salah. Sorry, salah. Malah kesini. Nah, kalau menyinggung tuh, nah ini menyinggung ini. Nah, berarti Y1 sama dengan Y2. Nah, min X kuadrat plus 2X plus 8 BX. Nah, ini Bu selesaikan dengan cara kelas 1. 12. Tak buat di sini min X kuadrat 2X min BX 8 min 14 sama dengan 0. Maka yang terjadi min X kuadrat. Nah, ini 2 min BX. Ini min 6 sama dengan 0. X kuadrat min 2 min BX plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau syarat menyinggung, ini kan bermasalah ya. Hapus ya, biar nggak bingung. Nah, jadi soal canggih ternyata bisa diselesaikan. Nah, oke, D-nya sama dengan 0. Nah, ini kan minnya. Udah dikali min ini plus. Nah, ini yang terjadi. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. B-nya adalah min 2 min BX, C-nya 6.
maka B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Min dikuadratkan habiskan ya, 2. Maksud ya, 2 min B kuadrat min 4 kali 1 C-nya 6 sama dengan 0. Berarti ini kan 4 min 4B plus B kuadrat min 24 sama dengan 0. Nah, ini B kuadrat min 4B min 20 Nah, berarti kan B ini B min 20 itu supaya 4 berapa ya? 20, coba 24 2 10 kali 2 20, tapi tidak 4, hanya 5 kali 4. Coba X kuadrat 2X X kuadrat, kok mana yang salah, coba nah sebentar. X kuadrat plus 2M plus 8 BM plus 12 min X kuadrat 2X min BX plus 8 min 12. Nah, walah, ini tuh 12. Kenapa jadi 14? Ini 12. Kalau 12 ininya 4 ya. 12 berarti min 4. Ini min 4 sama dengan 0. Ininya 4. Ini nggak salah nih. Nah, ini mana ya? C-nya adalah min 4. Min 4 berarti plus 16. B kuadrat, mana ini? B kuadrat min 4B sama 20, 16, 20 sama. Ya 20. Coba salah di mana? Min X kuadrat 2X min BX plus 8 min 12. 8 dikurangi min 4. Betul. Tadi min 6 ya. X-A-nya 1, B-nya min 2, ini C-nya min 4. B kuadrat habis min 2 min B kuadrat min 4 kali 1 kali min 4. 4 min 4B B kuadrat 16. 4 tambah 16 20 min 4B B kuadrat, betul. Nggak bisa difaktorkan ya. 10 kali 2 20. Coba B-nya nggak cocok. B kuadrat plus 12 min B kuadrat min 12 0 min X kuadrat 2X min B. Oh, nggak nyambung ya, nggak ada ini angkanya. Min X kuadrat 2X min BX plus 8 min 12 X kuadrat min, ini jadi plus. Salah, ininya plus, ini plus, ini plus karena dikali min 4 plus 12 plus ini min 16. Plus min 16, jadi ini min 12. Salah di sini. 4B min 12. Berarti berapa nih kalau 12? 4, 6. Ini 2. Berarti 6 dan min 2. 6.
Nah, kalian perhatikan soal nomor 15 dengan dengan nomor 14 itu soal itu soal sederhana dan sering berkali-kali pun di UN anak-anak sering error di situ. Ya, ibu juga nggak ngerti kenapa pikirnya tinggi-tinggi, yang rendah nggak mengerti. Ya, nah ini hanya informasi. Dulu makanya di ITB itu sampai ibaratnya di di DO besar-besaran karena anak itu bisa berhitung tapi tidak ngerti konsep. Nah, ibu ingat cerita teman ibu, dia sebagai dekan di sana, dia dekan apa? Kalau kita dekan karena dia masa sekolah ya ITB itu. Nah, kayak seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa yang namanya garis singgung. Garis singgung itu jika D-nya sama dengan 0. Kenapa Y1, Y2? Karena dia saling berpotongan. Meskipun satu, dia jatuhnya satu titik potong. Ya. Oke. Gradien garis normal suatu kurva dengan persamaan ini. Nah, garis normal itu gini. Ini ada kurva. Ya. Ini ada garis. Nah, ini ada garis singgung. Nah, ini ada garis singgung. Nah, ini dia ada garis. Nah, di sini. Nah, ini normal. Dia tegak lurus garis singgung. Itu normal. Sementara Bu, kalau ada di sini garis singgung yang lain, ada nggak garis singgung di sini? Banyak. Tuh, ini banyak. Nah, ini banyak. Tapi nggak disebut garis normal. Garis normal itu kalau tegak garis singgung. Nah, dan melalui titik singgung ini normal. Yang lainnya enggak, meskipun dia tegak lurus tuh. Nah, itu harus tahu. Nah, ini punya gradiennya M-nya adalah 2x min 4. Gradien garis normal tegak lurus. Nah, ini gradiennya pada titik 3,0. Berarti kan 2 kali 3, 4 sama dengan 2. Nah, gradien garis ini tegak lurus. Berarti M normal dikali 2 sama dengan min setengah, min 1. M-nya jadi berapa? Min setengah. Tuh, dia kalau normal. Nah, soal ini nomor 16 ya, sebelum susah nih. 16 itu sama juga dengan garis di sini. Nah, perlu kalian waspadai dengan mana ya? Kita dulu tak cari. Nah, ini. Kita dulu. Berarti ini sama dengan nomor 6. Nah, nomor 6 sama dengan nomor konsepnya. Hati-hati. Nah, sama dengan nomor 16. Tidak sama dengan nomor berapa? 12 ya tadi itu. Lupa tuh. Oh, 16. Jadi dia sama-sama tegak lurus tapi beda. Ini yang harus diwaspadai. Nah, ini. Dan ini yang sering terjadi, anak enggak paham. Sama-sama tegak lurus, dia sama-sama tegak lurus, tapi dia melalui garis singgung. Kalau ini tegak lurus, yang ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini banyak garis tegak lurus, tapi bukan garis normal, karena tidak melalui titik singgung. Itu ya. Gradien garis singgung kurva ini berapa? Ya, Y1 atau N sama dengan 24X kuadrat min 10X plus 4. Mana? Udah. Gradien garis singgung pada kurva. Tuh. Ya. Terus kalau ditanya lagi sama orang, nah, rumus ini dari mana? Enggak serta-merta dicari supaya rumusnya itu. Dan sangat menyayangkan ibu juga mana ya tadi. Nah, ini ya instan, jadi beda jauh banget gitu.
Nah, oke, ya, nggak gitu susah. Nah, yang terakhir, kalau kamu di nah, gradien kurva pada titik 0,-10 berapa? Ini gradien ini Y1 M adalah 3x kuadrat min 18x plus 24. Ini gradiennya. Cuman dia minta yang 0,10, 0. Nah, ini mintanya di sini. Di sini enggak ditanya ya. 0. Kalau 0 berarti 0,-10. Gradiennya berapa nih? Oh, 24. Kalau yang di 3,8 berapa nih? Di 38 M sama dengan 3 kuadrat 18 kali 3 tambah 24. Berarti berapa nih? 27. Ini tadi 18 kali 3 24, 54 tambah 24. Berapa tuh? 27 9 ya. 3 berapa tuh? 7 14 7. 7 27 ditambah 24 51. Tapi sementara yang ditanya yang mana? Yang ini 24. Nah, itu yang namanya 24 ini. Lagi gradien garis singgung pada kurva ini berapa? I1 M adalah 3x kuadrat min 12x plus 18. 1 berarti 3, 12 tambah 18. 6 tambah 3, 9. Nah, itu ya. Jadi belum aplikasi gradien garis singgung di titik ini. Nah, kamu gambar kurvanya kan susah kemarin tuh. Ya, pakai limit tegak sama limit datar. Kalau limit tegak 5/3, ini min 1/3. Nah, ini gradiennya mana? Ya udah. Ya aksen adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, ini, nah kamu harus tahu soal ini serta merta ya udah syaratnya cuma satu toh. Nah, bandingkan soal ini kalau Y sama dengan 5x kuadrat. Nah, soal seperti ini bisa diselesaikan dua cara. Cara satu, Y sama dengan ibu balik ya 5x kuadrat. Ini U, ini V. U-nya 5. U aksennya adalah 0. V-nya x kuadrat. V aksennya 2x. Maka Y aksen, U aksen V min V aksen U per V kuadrat. 0 kali ini 0. Ini kali ini 10x. V kuadrat. V-nya adalah x kuadrat kuadrat. Berarti berapa tuh? Min 10 x pangkat 4. Jadi jawabannya berapa tuh? Ini min 10 x pangkat 3. Kan gitu. Nah, cara keduanya gimana, Mem? Cara keduanya adalah Y 5x kuadrat. Ini kan sama juga 5x min 2 ya. Jadi ini Y aksen adalah min 10x min 3. Ini min 10x pangkat 3 tuh. Nah, kalau soal ini nggak bisa ya cuma ini toh. Mau ngotot kayak apapun nggak bisa. Soalnya ini, nah itu pertimbangannya. Nah, ini U, ini V. Berarti kan gimana dengan V aksennya? U aksennya adalah 5. Ya. V aksennya adalah 3. Oh, berarti U aksen 5. 5 kali 3x tambah 1. V aksennya 3 kali U 5x min 2 per V-nya adalah 3x plus 1 pangkat 2. Berarti 15x tambah 5 min 15x plus 6 per berapa? Per 3x plus 1
kuadrat. Nah, ini habis. Ini habis. Berarti kan dia 11. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini 11. 3N plus 1 pangkat 2. Kalau dia 1 berarti F aksen 1 berarti 11. 3 kali 1 tambah 1 kuadrat 11/16. Tuh. Itu jadi kalau kamu dihadapkan soal bisa nggak cuma cara ini, nggak bisa, caranya cuma satu toh. Tapi kalau berbentuk ini bisa 2 cara. Paham ya? Oke. Nah, kamu kemarin di awal-awal sama ibu belajarnya adalah berhitung. Mana berhitungnya ini turunan ini apa? Tapi pas ditanya gradien, nah itu sudah namanya diferensial. Jadi tolong pahami yang namanya diferensial dan berhitung diferensial. Ya, oke, itu saja. Nanti absennya tak share di grup ya. Nah, itu saja. Selamat beristirahat. Nanti jadwal lesnya ibu kasih tahu. Jadi selama bulan puasa kita tetap belajar les supaya kita mengejarkan kamu sebagai teman. Kalau ada teman yang nggak les atau tidak belajar ke tempat lain atau memang di rumah tidak ada tempat bertanya, maka ibu berharap kalian bisa membantu teman-teman kalian. Itu saja. Nanti jadwal ibu lihat dulu jadwal. Ini pengennya ibu kan belajar itu sampai jam 12. Nah, selama anak kelas 12 US kan seharusnya libur, malah kamu disuruh meet jam 1 sampai jam 3, padahal itu jamnya ngantuk ya. Itu saja. Nanti ibu menyusul aja absensi sama ibu share di grup ya. Atau tunggu sebentar biar jelas. Sebentar, ibu mohon kalian sebentar. Tak buka di meet sebentar. Sebentar. 19:20. Sekarang tuh tanggal 27, mana yang tanggal 27? Udah aku ngasih tanggal salah kali ya. Oh ya, ini. Ya, kalian di sini. Oh enggak, silakan absen. Oke, silakan absen. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mem. Jangan lupa absen.